Selamat datang di video ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri di bulan puasa tahun 2025. Hari ini saya ngevlog ke kampung halaman istri saya, Kuningan, untuk melaksanakan mudik. Nah, semoga kalian sehat selalu. Nah, hari ini saya itu berangkat di hari H setelah sholat Id. Saya berangkat pukul 9. Nah, dalam perjalanan saya lupa tidak membawa peralatan seperti mic. Mohon maaf kalau di video ini misalnya kurang terdengar enak karena anginnya cukup kencang di pagi hari ini. Saya berangkat jam 9. Seperti di video sebelumnya, saya mudik menggunakan motor Yamaha YT 115 cc yang sudah di upking menjadi 135 cc. Seperti di video sebelumnya, persiapan mudik saya bekal 1 botol oli samping, dan di awal saya ngisi dulu bensin full tank yang biasanya di tangki sebelumnya itu 70.000 atau 7 liter. Sekarang sedikit berkurang karena tangkinya sudah diganti menggunakan tangki bahan repro, mungkin sedikit kecil. Saya tadi ngisi 50.000 sudah penuh. Kalau misalnya disatuin sama yang sisa itu sekitar 60.000 atau 6 liter. Saya isi full tank. Kita lihat sampai sejauh mana kita isi bensin. Nah, untuk perjalanannya itu sama dengan waktu saya ngevlog ke Santolo. Kisaran waktu perjalanan itu sekitar 3 jam sampai 4 jam karena jarak tempuhnya hampir sama, sekitar 130-140 kilometeran untuk satu kali jalan. Dan untuk kecepatan saya tidak terlalu ngebut, tidak lewat sampai 70 km karena meskipun jalanan kosong, namun cukup ramai di beberapa daerah seperti daerah Sumedang yang sekarang sebentar lagi kita sampai ke daerah Sumedang, karena banyak pemudik juga yang jaraknya dekat dari kota Bandung mau ke Sumedang ataupun ke daerah Wado, daerah Kuningan. Rata-rata itu di hari H ataupun H+1 karena cukup dekat dengan jarak tempuh 3-4 jam. Kalau dari kota Bandung ke Sumedang sekitar 1 jam, 1,5 jam juga sudah sampai. Nah, kita buat video ini sudah melewati Cadas Pangeran dan sudah melewati Sumedang. Sekarang sudah sampai ke perempatan Kadipaten. Nah, di perempatan Kadipaten ini kita belok kanan ke arah kota Majalengka atau Majalengka daerah kota. Kalau untuk ke kiri itu ke Indramayu kalau nggak salah. Lurus itu ke daerah Cirebon, ke Jawa Tengah. Kita langsung belok saja ke arah Kadipaten menuju Majalengka. Nah, untuk perjalanan cukup lancar dan jalanan juga ke daerah Majalengka dan Kuningan itu cukup bagus, dan untuk jalannya hampir 80% masih menggunakan aspal. Untuk di daerah Majalengka itu cukup ramai karena banyak orang-orang yang hilir mudik ke silaturahmi ke saudaranya masing-masing di Majalengka. Banyak juga yang ziarah kubur ke makam keluarganya, makanya di jalanan cukup ramai, khususnya pengguna sepeda motor. Nah, kalau untuk pemudik yang menggunakan mobil juga cukup banyak. Dilihat dari tadi seperti mobil ini dari plat F, kayaknya ini baru sampai di tempat mudik.
dan masih banyak seperti plat B juga yang mungkin baru sampai karena dari daerah Jakarta, mungkin daerah Tangerang juga mungkin terhambat di macet, mungkin baru sampai di hari H dan mungkin ikut sholat id di masjid-masjid yang ada di daerah Majalengka dan melanjutkan perjalanannya ke daerah Kuningan ataupun ke daerah Cirebon. Nah, ini kita ke arah Majalengka, tinggal lurus saja terus melewati pusat kota Majalengka. Perjalanan mungkin dari sini cukup agak ramai karena emang banyak pengguna kendaraan yang lalu lalang dan masih banyak juga pemudik yang belum sampai. Untuk kecepatan kita tidak bisa ngebut-ngebutan karena memang ramai, kecuali di daerah Tomo tadi itu agak kosong, mungkin tidak sempat tervideo karena untuk mempercepat perjalanan saya potong dulu videonya dan dilanjutkan ketika sampai di masuk daerah Majalengka. Nah, untuk para pengguna motor ketika memasuki Majalengka itu hati-hati karena banyak perempatan juga, banyak jalan-jalan gang yang sering keluar masuk kendaraan supaya tidak terlalu ngebut karena banyak yang hilir mudik silaturahmi. Majalengka sekarang beda seperti dulu karena sedikit panas cuacanya, tidak seperti dulu yang adem, mungkin karena ada pembangunan bandara Kertajati kalau nggak salah, mungkin itu berpengaruh, dan pertumbuhan ekonomi juga semua yang cepat. Pembangunan daerah Majalengka sekarang cukup padat, beda seperti dulu yang rumah-rumahnya tidak terlalu banyak. Sekarang juga banyak taman, gedung-gedung, rumah-rumah yang dibangun. Nah, untuk rata-rata orang Majalengka ataupun orang Kuningan itu kebanyakan perantauan kota, sehingga kalau misalnya kita bepergian ke daerah sini itu cukup sepi, kurang ramai karena banyak orang-orangnya yang mudik ke daerah kota untuk mencari cuan. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, motor ini sudah terasa habis bensin di daerah sini. Mungkin di depan kita isi bensin dulu. Mungkin untuk perjalanannya dari Sumedang itu habis sekitar 50.000 sampai ke Majalengka. Nah, kita isi ulang dulu bensinnya. Nah, sudah diisi ulang, dan jangan lupa kalian campur juga oli samping ke tangki bensin untuk menambah oli samping supaya suplai oli samping dari karburator itu double. Itu dari pompa oli juga oli samping yang tercampur sama bensin. Nah, tadi saya ngisi 30.000, ternyata masih ada sisa sekitar 2 liter lebih. Untuk motor ini cukup irit karena waktu ke Santolo juga cuman habis 180.000 pulang pergi. Untuk motor seri RX itu ya lumayan irit dibandingkan dengan RX teman-teman saya yang kisaran habis di 300 sampai 350 untuk jarak tempuh sekitar 140 kilometeran bolak-balik. Nah, kita sudah hampir melewati perbatasan Majalengka arah Cirebon. Ini jalannya lumayan kecil dan masih padat, dan untuk
jalannya masih tetap halus, enak. Kalau misalnya kita ngegas dikit enak juga, cuman hati-hatinya karena di sini jalannya lumayan sempit. Meskipun sudah status jalan nasional atau jalan lintas provinsi, ini kita menuju ke arah Sumber. Jadi untuk kalian yang belum tahu, sebelum Kuningan itu kita dari Majalengka menuju arah Cirebon dulu, yaitu Sumber. Sumber itu ujung atau perbatasan Majalengka dan perbatasan Kuningan juga. Nanti di depan sekitar 20 kilo dari perbatasan Majalengka itu nanti kita belok kanan ke arah Sumber menuju Linggarjati kalau nggak salah. Nah, untuk perjalanan sekitar 10 menitan itu kita sampailah ke pertigaan yang nanti kita belok ke arah Linggarjati. Untuk daerah Sumber itu ada beberapa objek wisata seperti kolam renang juga ada. Kalau untuk khasnya itu batu nisan, itu batu untuk pemakaman, itu adalah ciri khas dari Sumber. Sebagai ciri khas atau pembuatannya itu tradisional oleh warga sekitar. Jadi banyak yang terbantu ekonominya oleh kerajinan seperti batu nisan ataupun perlengkapan pemakaman lainnya. Nah, di depan sebentar lagi kita belok kanan menuju arah Linggarjati atau lebih tepatnya Sumber. Nah, kalau untuk jalan ini sekarang sudah sangat bagus. Dari beberapa tahun ke belakang, mungkin 5-7 tahun ke belakang, ini jalannya tidak bagus. Kalau sekarang alhamdulillah cukup bagus, meskipun ada beberapa tambalan karena ini masuk jalan desa. Kalau dulu mungkin sekarang sudah menjadi jalan lintas kabupaten karena sering digunakan oleh warga sekitar. Kalau misalnya mau ke Kuningan dari Majalengka itu lewat jalan sini. Oh iya, ini namanya Jalan Mandirancan karena memang daerahnya daerah Mandirancan, yaitu jalan yang perbatasan antara Cirebon, Majalengka dan Kuningan. Nah, ini kita ke arah Linggarjati. Kalau dari peta dilihat itu kita sedang mengelilingi kaki Gunung Ciremai, yaitu gunung yang tertinggi se-Jawa Barat. Karena jalanannya lumayan terjal, meskipun jalan pedesaan, sekarang alhamdulillah berkat jalannya bagus, banyak digunakan oleh warga pemudik untuk melintasi jalan ini, dan perjalanan lebih singkat karena memotong jalan dari Sumber Majalengka atau Sumber Cirebon bisa langsung ke arah Kuningan dan nanti bakal tiba atau muncul di daerah Linggarjati. Nah, untuk Jalan Mandirancan karena sudah bagus, dilihat sekarang itu banyak objek-objek wisata juga seperti wisata kuliner ataupun wisata lainnya, karena banyak pemudik ataupun jalannya bagus sehingga perekonomian di daerah sini juga cukup meningkat. Nah, kita sudah memasuki jalan arah Linggarjati.
Ini jalan sudah memasuki daerah Kuningan, Jawa Barat. Nah, untuk jalannya ini cukup mulus dan masih banyak kebun-kebun, untuk penduduk juga masih sedikit. Ini kalau misalnya kita lurus langsung ke Linggarjati, tapi nanti di depan kita belok kiri ke arah Caracas, nanti ke jalur utama jalan Kota Kuningan. Nah, ini kita belok kiri ke arah Caracas. Ini lurus sekitar 5 menitan sampai 7 menit kita sampai nanti di jalan utama Kuningan Cirebon. Nah, kalau sudah sampai sini kita sudah dekat ke kampung halaman istri saya di daerah Cilimus. Itu salah satu daerah setelah Linggarjati, setelah Ciracas itu baru Cilimus. Nah, untuk perjalanan saya cukup pegal karena motor saya itu cukup getar ya, yang namanya 2 tak apalagi seri RX itu tidak ada balancernya, ditambah lagi motor saya belum turun mesin dan lahar-laharnya sudah banyak yang kurang bagus, tapi untuk tenaga tetap masih oke. Nah, di sini saya ke Pegat hujan dulu, neduh sebentar dan melanjutkan perjalanan. Nah, kita nanti setelah keluar dari arah Linggarjati sudah sampai di Caracas, kita belok kiri, kita lurus, nanti di depan kita belok kanan di bundaran Tugu Ikan menuju ke kanan ke arah Jalan Baru. Nah, itu sudah masuki daerah Cilimus, itu Cilimus ke atas lurus. Nanti itu arahnya itu ke arah Kuningan Kota. Nah, di depan sekitar beberapa kilo kita belok ke sebelah kanan ke arah Kuningan Kota. Nah, ini jalan baru, ini bukan namanya jalan baru karena memang jalannya baru dibuat. Dulu itu menurut orang sini itu belum ada jalan jalan baru, dan dulunya hanya perkebunan dan pesawahan saja. Nah, ini kita belok kanan di Tugu Ikan, kita langsung lurus saja. Nah, mungkin sekian video vlog mudik kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya karena ini video vlog dadakan. Jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Semoga video vlog kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya para pengguna motor 2 tak yang mudik menggunakan motor 2 tak, bisa sharing atau berbagi pengalaman di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.